يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang saya berada di antara artefak-artefak peninggalan Rasul dan sahabatnya, dan saya akan ajak teman-teman untuk melihat satu persatu benda-benda yang bersejarah peninggalan Rasulullah. Ini yang pertama saya akan jelaskan itu adalah karpet Raudhah. Yang seperti kita tahu, karpet Raudhah ini karpet yang menghubungkan Masjid Nabawi dengan rumahnya Rasulullah. Secara harfiah, Raudhah itu berarti kalau saya nggak salah itu jalan menuju surga. Gitu. Dan diyakini barang siapa yang berdoa di atas karpet Raudhah ini, maka doanya itu akan dijabah, dan barang siapa yang beribadah di atas karpet ini, maka pahalanya akan dikali lipatkan sampai 1000 kali. Mungkin ibu-ibu mau mendekat, mau melihat, silakan, nggak apa-apa. Kita sambil jalan ke sana. Sebelah karpet ini ada kiswah. Jadi ini adalah kiswah atau penutup Ka'bah. Yang seperti kita tahu, Ka'bah itu kan penutup luarnya itu kan berwarna hitam ya Pak. Iya. Nah ini bagian dalamnya. Dua kiswah ini untuk menutup bagian dalamnya Ka'bah. Jadi untuk yang warna merah itu khusus untuk atapnya, kemudian yang warna hijau itu khusus untuk dinding-dindingnya. Jadi pada tahun 1949 pemerintahan Arab Saudi itu mengerubah peraturan di mana Ka'bah kan tadinya seperti ini, kemudian dirubah jadi hijau semua. Gitu, pemerintah kerajaan. Kemudian di sebelahnya ini ada kunci makam baginda Rasulullah. Jadi kunci makam ini pada zaman Utsmaniyah dipasangnya, yaitu pada tahun 1800-an. Untuk kunci makam sendiri itu pertama kali dipasang pada tahun 1411, kemudian pada tahun 1847 itu pertama kali diganti Pak. Nah kemudian diganti lagi pada zaman kerajaan Arab Saudi, yaitu pada tahun 1937. Jadi seperti pemerintahan gitu, dari pemerintahannya Khalifah, kemudian ke Utsmaniyah, kemudian ke kerajaan Arab itu diganti-ganti lagi. Jadi pemerintahan itu diganti. Gitu. Kemudian di sebelahnya ini ada kunci Ka'bah pada zaman Utsmaniyah. Jadi itu kan tadi kunci makam. Nah, ini kunci Ka'bah. Nah, untuk pembikinannya sama Pak. Sama. Jadi pabriknya lah, ibaratkan itu pabriknya itu sama. Untuk ini Ka'bah itu 3 tahun sekali kuncinya itu diganti. Nah, pergantian seperti yang tadi saya bilang, kunci makam itu kan diganti 3 kali. Pergantian itu modelnya itu berganti-ganti Pak. Jadi di-upgrade lah untuk keamanannya, untuk segala macamnya itu di-upgrade seperti itu. Penutup makam ini, jadi makamnya baginda Rasulullah itu memiliki 2 kiswah, 2 penutup. Yang pertama itu warna merah, kemudian yang ini warna hijau. Tapi yang warna merah ini tidak bisa dikirim ke sini karena ada beberapa kondisi lah seperti itu. Yang hijau ini khusus untuk bagian badannya baginda Rasulullah. Nah, di sekitaran kaligrafi ini terdapat potongan surat As-Saba dan surat Al-Fat. Nah, untuk kiswah ini sendiri diganti 175 sampai 100 tahun sekali. Ini pertama kali dipasang pada tahun 1800, kemudian dilepas pada tahun 1900. Ini yang selanjutnya, ini ada baju perang pada zaman pasukan Al-Fatih. Jadi para pasukan yang Muhammad Al-Fatih itu memakai baju perang model seperti ini. Biasanya panglima pasukan berkuda sama pasukan panah yang memakai baju perang seperti ini. Kemudian di sebelahnya ini ada busur panah atau busur komando milik baginda Rasulullah. Jadi busur panah ini tidak dipakai beliau untuk berperang, melainkan memulai perang. Jadi panah ini hanya pertanda gitu Pak. Jadi ketika busur panahnya sudah terlepas dan sampai ke tanah, baru perangnya itu dimulai.
Untuk panah sendiri itu terbuat dari kayu ayusia. Jadi kayu yang hanya tumbuh di sekitar Mekah dan Madinah. Nah, perlu Bapak ketahui lagi bahwasanya ini kan barang sudah lama ya Pak. Jadi untuk mungkin Bapak nanya kok ini masih ada kayak baru-barunya kayak gini nih, ada mungkilat-mungkilatnya. Nah, itu kita tambahkan Pak. Karena nggak semua barang ditemuin itu utuh seperti ini, bagus seperti ini. Ini ada beberapa yang patah, kita sambungin seperti itu, kita perbaikin lagi. Jadi memang seperti ini bentuknya. Kemudian selanjutnya ada batu ababil. Nah, batu sijil ini batu yang menghabiskan pasukan gajah pada saat burung ya. Iya, di burung ababil pada saat pasukan gajah yang dipimpin Abraha itu ini menyerang Mekah. Jadi untuk filosofinya sendiri, batu ini adalah batu meteorit yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa pasukan gajah itu sampai bisa angus kulitnya, bisa jadi debu? Karena ada kandungan zat kimia yang terdapat di batu meteorit ini, gitu Pak. Makanya kenapa sering disama-samakan dengan batu dari neraka, karena panasnya itu. Kemudian ini adalah beras Pak. Jadi beras berukiran surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak mau lihat ada kaca pemesan di atas. Itu apa namanya? Ini beras berukiran surat Al-Ikhlas. Jadi Beras. iya, itu kayak gandum Pak. Jadi ini dibikinnya pada zaman Utsmaniyah. Ini adalah karya dari salah satu seniman yang ada di Damaskus, yaitu Syria. Ini adalah batu Ka'bah. Jadi untuk ini adalah fondasi. Jadi fondasi itu pertama kali berdirinya Ka'bah. Jadi batu ini ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sebelahnya batu dua itu adalah batu lapisan pertama. Lapisan apa tuh? Kan Ka'bah itu dilapis-lapisin kan. Jadi ada beberapa lapis. Nah, pada tahun 1940 itu Ka'bah itu ada renovasian. Kemudian ada beberapa batu yang diganti. Jadi kan sebelum ini itu Ka'bah itu nggak dikeramikin. Kan sekarang dikeramikin. Yang bawah ya? Iya, kan sekarang nggak diganti. Sekarang dikeramikin. Nah, dulu tuh nggak. Nah, batu inilah. Dulu kan bentuknya kayak bata semua kan? Bata semua gitu. Nah, inilah yang mengisi gitu. Nah, karena pada tahun 1940 ada peraturan renovasi, batu yang dibongkar itu biasanya diambil oleh para arkeolog. Karena kan diyakini bahwa batu-batu ini memiliki kandungan magnetik yang abadi. Seperti itu. Kalau kita tahu peristiwa di Karbala, yaitu di mana peristiwa di situ adalah berakhirnya perjalanan Sayyidina Husain. Seperti itu. Karena kita tahu kan Sayyidina Husain itu diserang oleh pasukan Bani Umayyah. Ini adalah salah satu pedang terakhir. Ini adalah warisan dari ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beratnya ini hampir 4 kilo dengan panjang 92 cm. Dari bahan? Ini kita dari bahan besi. Ya. Nah, untuk ukiran-ukirannya itu ditambah-tambahin Pak. Karena kan sebelum kita megang, sebelum profesor itu megang menjadi hak milik, itu sebelumnya ada kolektor yang memegang ini. Nah, itu ditambah-tambahin Pak, gitu. Terserah atau semulianya yang megang barang tersebut. Jadi ditambah-tambahin, dipercantik karena jatuhnya ini barang pameran gitu kan. Kemudian selanjutnya ada pedangnya Khalid bin Walid. Ya, ini adalah salah satu pedang favorit beliau dari 200 koleksi pedang yang ada di dunia. Nah, hanya informasi bahwasanya ketika Panglima itu perang, Panglima manapun, maka beliau itu nggak hanya membawa 1 atau 2 pedang. Nah, ini kan ada 6 sampai 8 pedang yang di untanya, mungkin kudanya yang ada di tunggangannya. Jadi ini salah satunya, Pak. Salah satunya. Ya. Jumlahnya 200-an. Jumlahnya 200-an. Ini beratnya 3,2 kilo dengan panjang hampir 90 cm. Yang pertama ini ada bekas wadah susu baginda Rasulullah.
Jadi fungsinya ini hampir sama kayak termos. Zaman sekarang itu kayak termos gitu. Untuk persediaan susu jangka sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, untuk ini ada beberapa yang kita tambahkan, yaitu ini Bapak bisa lihat itu kan penyok, Pak. Iya. Itu jadi awal pertama kita dapat itu penyoknya dalam, Pak. Nah, kita gimana caranya itu supaya seperti ini. Jadi kita maksimalin, ternyata cuma seperti ini. Jadi termos ini, bekas wadah susu ini itu dipakai turun-temurun oleh keluarganya baginda Rasulullah. Jadi pertama kali Rasulullah memakai, kemudian diwariskan untuk wadah susunya Hasan dan Husain, yaitu cucunya. Kemudian di sebelahnya ini untuk kita bapak-bapak ini nggak boleh lihat karena ini rambutnya Siti Fatimah, makanya kita tutup. Gitu. Nanti mungkin ibu-ibu saya bukain akriliknya, ibu bisa lihat nanti. Kemudian di sebelahnya itu ada ekstrak keringat baginda Rasulullah. Kenapa kita bilang ekstrak? Karena ini sendiri tidak langsung jatuh dari rambutnya baginda Rasulullah, melainkan ini dari tikarnya atau alas tidurnya, Pak. Jadi ketika itu ada yang menemukan alas tidurnya baginda Rasulullah itu bercak keringatnya itu masih ada gitu, masih menempel. Nah, itu diserut, kemudian dijadikan ekstrak itu yang kuning bawah itu ya. Iya. Kemudian di sebelahnya ada bekas wadah air zam-zam. Seperti yang saya bilang, bekas wadah air zam-zamnya itu ada banyak, nggak cuma satu. Jadi ada 6 sampai 8 bekas wadah air zam-zam. Ini salah satunya. Ini adalah hadiah dari Raja Cina pada zaman dinasti Song. Jadi untuk pembuatannya sendiri ini terbuat dari bahan anti racun dan anti basi. Jadi ketika ada racun di dalam air tersebut, maka air tersebut langsung guci ini, bekas wadah ini langsung menetralisir dengan sendirinya. Jadi ketika beliau melakukan perjalanan jauh, beliau selalu membawa salah satu kantong air beliau untuk ditaruh di unta atau kudanya. Gitu. Jadi seperti tadi baginda Rasulullah itu memiliki beberapa kantong kulit. Salah satu mukjizat yang ada di kantong kulit beliau adalah, jadi kalau misalnya Bapak tahu perang Khandaq, itu kan perang yang dilaksanakan pada saat bulan puasa ya, Pak. Nah, pada saat itu semua pasukannya itu tidak memiliki persediaan air, dan ketika itu hampir mau buka, Pak. Nah, pasukannya baginda Rasulullah ini bingung bagaimana caranya kita berbuka puasa. Kemudian baginda Rasulullah itu meminta atau berdoa kepada Allah, kemudian dibantu dengan wadah air ini. Jadi ketika itu 370 pasukan dapat meminum dengan sangat, ini karena perang, karena banyak yang capek gitu, gimana sih minum aus, benar-benar aus. Dan 370 pasukan, hampir 400 pasukan itu dapat meminum dari kantong air ini. Di sebelahnya ini ya ada alas kaki atau sendal. Jadi alas kaki ini adalah hadiah dari Raja Syria pada zaman itu. Untuk pembuatannya sendiri itu terbuat dari kulit unta. Jadi ketika baginda Rasulullah itu pergi ke Yaman, dan ketika itu ada salah satu batu di Yaman diinjak oleh baginda Rasulullah. Kemudian batu itu membentuk telapak kakinya beliau. Seperti itu adalah salah satu kelebihan. Dan saya juga baca di artikel di internet bahwasanya memang ketika baginda Rasulullah itu menginjakkan kaki di batu, maka batu itu akan membentuk telapak kaki beliau. Jadi bukan hanya di Yaman. Kemudian selanjutnya ini ada tongkat baginda Rasulullah. Mohon untuk tidak dipegang atau dicium. Jadi tongkat baginda Rasulullah ini adalah salah satu tongkat kesukaan beliau, terbuat dari kayu ayusyah. Jadi kayu yang hanya tumbuh di sekitaran Mekah dan Madinah, sama kayak panah tadi, Pak. Nah, untuk pegangannya itu terbuat dari kulit unta. Gitu. Kemudian di sebelahnya itu ada imamah atau sorban baginda Rasulullah. Jadi sorban ini adalah sorban yang bisa saya katakan adalah sorban yang paling sering beliau pakai. Karena Rasulullah itu kan orangnya sangat-sangat tertib, sangat-sangat rapi gitu kan.
Jadi beliau hanya menyukai untuk sorbannya itu ya, yang saya tahu hijau itu untuk keseharian beliau, putih itu khusus hari Jumat, kemudian hitam itu khusus berperang. Di sebelahnya itu ada janggut baginda Rasulullah. Nah, saya langsung gabungin aja janggut sama rambut. Jadi ada hadis dari Ali bin Abi Thalib sendiri bahwasanya rambut Rasulullah itu lurus dan agak sedikit bergelombang. Nah, dilanjutkan lagi bahwasanya rambut dan janggut baginda Rasulullah itu tetap tumbuh. Gitu. Jadi sampai detik ini rambut Rasulullah sama janggut baginda Rasulullah walaupun diginiin nih, walaupun ditempatin itu tetap tumbuh. Jadi tetap memanjang. Kemudian di sebelahnya itu ada darah bekam baginda Rasulullah yang tengah itu Pak, yang paling gelap ya. Jadi yang istimewa, jadi ketika baginda Rasulullah itu bekam, darahnya itu dipindahkan ke satu wadah, maka lama kelamaan darahnya itu akan menjadi seperti pasir gitu Pak. Jadi mengkristal dengan sendirinya. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب